Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya. Sebelumnya sudah kenal belum? Belum. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Yanti Purnamasari. Saya ada sebagai pemimpin kelompok dalam psikodrama. Kalau saat kegiatan ingin dipanggil dengan mama atau bagaimana? Mama saja. Nama saya Andi Pratama. Baik, salam kenal ya Andi. Baik, di sini kakak akan menjelaskan kegiatan kita pada hari ini, yaitu bimbingan konseling kelompok dengan teknik psikodrama. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok di mana anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman diri pribadi, wawasan, sikap, dan keterampilan untuk mencegah timbulnya masalah. Sedangkan kalau teknik psikodrama itu adalah salah satu teknik yang ada dalam bimbingan konseling kelompok, di mana kita akan memerankan suatu situasi masalah pribadi. Melalui peran itu, kita bisa belajar bagaimana cara menghadapi masalah, memahami perasaan diri, dan menemukan solusi. Jadi nanti kegiatan kita itu seperti bermain peran atau drama ya. Oh, jadi seperti acting ya, Kak? Iya, benar sekali. Nanti kita akan belajar berakting. Nah, agar Andi paham kenapa kita melakukan kegiatan ini, kakak akan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik psikodrama. Tujuannya untuk membantu menjelajahi perasaan, pikiran, dan perilaku, dan juga melatih keterampilan berkomunikasi, interaksi, lalu juga untuk membantu menyelesaikan masalah pribadi. Baik, sekarang kakak akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan hari ini supaya Andi mengerti ya. Jadi, kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan seperti perkenalan, penjelasan kegiatan, setelah itu lanjut ke tahap kedua yaitu peralihan, lalu ada tahap ketiga yaitu tahapan inti. Nanti pas kegiatan inti di situ kita akan bermain peran atau berakting. Yang terakhir itu adalah tahap peralihan. Lalu nanti ada tahap penyimpulan, refleksi. Yang terakhir ada tahap pengakhiran. Dalam pelaksanaan bermain peran, setiap anggota kelompok harus berpartisipasi aktif, entah nanti sebagai pemimpin, pengamat, atau pemberi tanggapan. Jadi semuanya tetap berperan ya. Yang lainnya juga ikut berperan. Baik, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan beberapa asas atau aturan yang harus kita patuhi agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian atau Andi tidak boleh menyebarluaskan informasi yang ada pada kegiatan hari ini. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Andi mengikuti kegiatan ini dalam sukarela tanpa paksaan apapun. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana kita di sini untuk bersikap terbuka secara terang-terangan gitu. Yang keempat ada asas kegiatan, di mana Andi di sini untuk berpartisipasi aktif. Bagaimana Andi? Apa bisa dipahami? Insya Allah bisa. Baik, kita lanjut ya ke tahap selanjutnya, itu tahap peralihan. Kakak akan mengulas lagi sedikit tentang apa yang sudah kakak jelaskan tadi ya, biar Andi lebih paham. Jadi kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dapat membantu kita untuk memahami diri pribadi kita lebih baik dengan lewat bermain peran atau acting. Jadi kita belajar bagaimana cara mengatasi masalah, mengungkapkan masalah, dan mengelola emosi. Tujuan kegiatan ini untuk mengenal perasaan, pikiran, dan perilaku Andi, lalu juga untuk melatih keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Apa semua orang akan ikut berperan, Kak? Tidak Andi, nanti akan ada yang mengamati, memberi tanggapan, dan juga ada yang akan bermain peran. Baik, apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Baik, jadi peran atau acting yang akan kita mainkan ini yaitu temanya adalah konflik gaya belajar gaya belajar yang efektif. Nah, jadi gimana Andi perasaannya setelah memainkan peran tadi?
Awalnya saya sedikit merasa sedih dan bingung, tapi setelah dipikir-pikir lagi dan dicermati lebih dalam lagi, alhamdulillah sudah sedikit mengerti, Kak. Wah, kakak bangga banget sama kamu, Andi. Sekarang kakak akan menjelaskan sedikit ya, kenapa topik ini penting banget buat kita bahas dalam bimbingan kelompok. Nah, jadi kakak mengambil topik gaya belajar efektif supaya kita bisa belajar bersama tentang mengenali cara belajar masing-masing, memahami bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, serta membantu kita menemukan cara belajar yang paling sesuai agar proses belajar menjadi lebih mudah, nyaman, dan menyenangkan. Kakak berharap Andi bisa ikut aktif dan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan berpendapat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan tanya jawab ya. Kalau boleh kakak tanya apapun, kalau boleh kalian mau tanya apapun silahkan tentang bermain peran ini yang sudah dilakukan, pendapat kalian tentang topiknya silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa sih, Kak, penting banget? Sepenting apa sih, Kak, gaya belajar seorang masing-masing? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi Andi, untuk mengetahui gaya belajar itu penting karena setiap orang punya cara berbeda dalam memahami pelajaran. Kalau kita belajar sesuai gaya kita, materi yang akan didapat lebih mudah untuk kita pahami, lebih fokus, dan tidak cepat merasa bosan atau tertekan. Baik, sekarang yuk kita bahas makna dari drama tadi secara lebih mendalam. Menurut Andi, apa pesan utama dari gaya belajar yang efektif? Menurut saya, setiap orang mempunyai gaya gaya dan karakter cara belajarnya masing-masing. Jadi kita tidak harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan juga. Wah, bagus sekali ya. Lalu selanjutnya, apa menurut Andi komitmen dalam drama tadi? Saya berkomitmen untuk menemukan berbagai cara belajar sampai saya menemukan gaya belajar yang paling cocok untuk saya. Wah, luar biasa. Kakak bangga sekali dengan mendengar pendapat dan komitmen dari Andi. Kalau komitmen ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kakak yakin proses belajar Andi akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Tetap semangat dan percaya diri karena setiap orang punya cara belajar terbaiknya masing-masing. Baik, Kak. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap penyimpulan ya. Wah, gak terasa banget kita sudah hampir mau di akhir kegiatan. Kakak sangat senang dan bangga sekali melihat kalian aktif dan terbuka dalam kegiatan hari ini. Kakak ingin tahu apa kesan hal berharga yang kalian dapat baik dari cara berpikir, merasa, bertindak, bertanggung jawab, maupun bersikap setelah kegiatan ini. Kalau dari saya, setelah melakukan kegiatan ini, saya merasa lebih percaya diri dan lebih nyaman dengan cara belajar saya sendiri. Kakak mau minta dari Andi sebutkan harapan setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok tadi. Saya berharap bisa belajar lebih aktif dengan praktik langsung dan tidak merasa malu dengan gaya belajar saya. Wah, semoga ya harapan Andi bisa benar-benar diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahap pengakhiran ya. Kegiatan bimbingan kelompok hari ini sudah mau berakhir. Kakak sangat apresiasi sekali dengan Andi yang bisa mengikuti kegiatan. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya. Sebelum kakak mengakhiri sesi hari ini, sebelum kakak mengakhiri sesi kegiatan pada hari ini, kakak ingin menyampaikan kegiatan lanjutan atau follow up dari bimbingan kelompok kita pada kegiatan hari ini. Kita sudah membahas gaya belajar efektif dalam belajar. Kakak melihat bahwa Andi sudah mampu berpikir positif. Sebagai tindak lanjutnya, kakak berharap apa yang kakak harapkan tadi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk Andi. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan bertemu lagi nanti. Kakak beritahu ya. Baik, Kak. Sebelum kakak tutup, kakak ingin berterima kasih kepada Andi semua karena sudah berpartisipasi aktif dan juga datang tepat waktu. Terima kasih juga ya, Kak. Makasih bimbingan dan ilmunya.
Sama-sama Andi, Kakak juga senang bisa membimbing Andi sekarang sebelum benar-benar selesai. Seperti biasa kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita akan akhiri kegiatan pada hari ini. Seharusnya ada sesi menyanyi ya, tapi ya sudah. Sampai jumpa di lain waktu, Andi. Sampai jumpa juga, Kak.